Definisi zakat. Zakat menurut bahasa artinya bersih, bertambah atau ziyadah, dan terpuji. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta benda sebagai sedekah wajib sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Tujuan zakat. Tujuan Allah memerintahkan umat Islam untuk membayar zakat adalah agar harta yang dimilikinya menjadi bersih dan suci. Karena jika tidak dibayarkan zakatnya, harta yang dimiliki menjadi kotor dan haram karena tercampur hak orang lain yang dititipkan kepada orang yang berhak mengeluarkan zakat. Syarat zakat. Secara garis besar, syarat zakat terbagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Beberapa syarat wajib zakat adalah Islam, merdeka, baligh dan berakal, harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati dan berkembang, harta yang dizakati telah mencapai nisab, harta tersebut adalah milik penuh dari orang yang berzakat, kepemilikan harta telah mencapai setahun atau cukup haul, lebih dari kebutuhan pokok orang yang berzakat, dan bebas dari hutang. Sedangkan syarat sah pelaksanaan zakat ada dua, yaitu yang pertama niat, dan yang kedua adalah tamlik atau memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya. Penerima zakat. Golongan orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha serta tidak ada orang yang berkewajiban memberinya nafkah. Miskin adalah orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi. Atau orang yang berpenghasilan tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Amil zakat adalah orang yang diangkat penguasa atau wakilnya untuk mengurus zakat. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Gharim adalah orang-orang yang berhutang atau memiliki hutang baik untuk dirinya sendiri atau orang lain. Riqab adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dan zakat yang diberikannya sebatas untuk menebus dirinya. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih seperti melindungi agama, berperang, berdakwah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Macam-macam zakat. Secara garis besar, zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama zakat fitrah atau nafs. Zakat fitrah atau nafs adalah zakat diri yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang hidup berupa makanan pokok yang mengenyangkan sebanyak 2,5 kg atau 3,1 liter. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap muslim pada sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap umat muslim, baik laki-laki atau perempuan, baik besar atau kecil, dan baik merdeka atau hamba. Yang kedua, zakat mal atau harta. Zakat mal adalah zakat harta yang dimiliki oleh seseorang karena sudah sampai nisabnya atau batas seseorang harus mengeluarkan zakat. Adapun hukumnya zakat mal adalah fardu ain atas setiap orang yang memenuhi syarat-syaratnya. Hikmah zakat. Hikmah zakat bagi orang yang berzakat adalah dapat menyucikan jiwa dari sifat kikir, mendidik seseorang untuk suka berinfak dan suka memberi, mewujudkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengobati hati dari sifat cinta harta atau cinta dunia yang berlebihan, mengembangkan kekayaan batin dan menghidupkan nurani, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena dapat menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyucikan harta. Hikmah zakat bagi penerima zakat adalah mengangkat fakir miskin dari kehinaan, membantu orang yang banyak memiliki hutang, membebaskan kesulitan hidup fakir miskin, memudahkan Ibnu Sabil dalam perjalanannya, dan membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hikmah zakat bagi umat Islam secara keseluruhan adalah terjalinnya ukhuwah Islamiyah, di mana yang kaya memperhatikan yang miskin dan yang miskin tidak iri hati dengan yang kaya, terjadinya hubungan yang harmonis dan sinergi antar anggota masyarakat, dan memperkuat hubungan antar umat Islam karena setiap orang saling menolong dengan kelebihannya masing-masing.